inside lead thigh. Oh, it's a gut punching knee from the ring. He taps him. Alistair. Apakah kalian pernah mendengar seorang petarung berkekuatan tak manusiawi yang hidup di muka bumi? Jiwa dan raganya pun bernyawa di lantai pertarungan. Goes the Reeb! Francis Ngannou has arrived! Bak sosok yang meniti sebagai cerminan angkara murka, seringkali tangan betonnya menghantam lawan. The kick and then the left hand! Arlovski's in trouble! Overeem pouring it on! Rise up, big man! Ya, salah satunya adalah Alistair Overeem. Overeem adalah manifestasi manusia angkara murka bertubuh kekar yang menjelma jadi seorang petarung ganas. Berjuluk The Demolition Man, memang sesuai dengan atraksi kejamnya di atas lantai pertarungan, hingga sanggup membuat siapapun yang menonton bergidik gemeteran. Overeem pun dicap sebagai petarung kelayapan karena sempat memegang gelar juara dunia di 3 cabang olahraga berbeda, kickboxing, MMA, dan K1 pada saat yang bersamaan. Jarang sekali loh ada petarung yang membidangi 3 cabang sekaligus. Petarung muslim ini pun berhasil mengukir track record gemilang dengan mengantongi 10 kemenangan kickboxing, 7 diantaranya dimenangkan secara TKO, dan 47 kemenangan dalam laga gemerlap MMA. Masuknya kejayaan Overeem sangat membutuhkan kerja keras dan perjuangan panjang hingga ia berhasil jadi bintang di oktagon UFC. Dan inilah perjalanan karir sang manusia langka Alistair Overeem. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. 43 tahun yang lalu, tepatnya 17 Mei 1980, dunia menyambut kelahiran jabang bayi yang diberi nama Alistair Keys Overeem. Bayi kecil ini lahir dari perantara pasangan Claire Overeem. Dan sayang, nama ayahnya tak terekspos oleh media. Keluarga Overeem juga masih memiliki silsilah garis keturunan darah biru dengan kerajaan Belanda, yaitu Raja William III. Konon dalam beberapa literatur, dia juga memiliki terah keturunan kerajaan di salah satu daerah di Indonesia, yang tepatnya di daerah Maluku. Namun ketika usia 6 tahun, Overeem harus merasakan pahitnya broken home, di mana kedua orang tuanya bercerai saat Overeem masih kecil sehingga mengharuskan ibunya kerja banting tulang sendirian. Perceraian kedua orang tuanya mengubah segala jalan takdir hidupnya. Walaupun terlahir dari garis keturunan terhormat, Overeem selalu berusaha bisa dibanggakan seperti para pendahulunya. Overeem kecil harus tumbuh dengan postur kurus. Namun, dia sering berprestasi di kompetisi judo dan bola basket. Overeem pada awalnya sama sekali tak tertarik untuk menjadi petarung. Sampai akhirnya pada usia 15 tahun, sang kakak laki-lakinya, Valentin Overeem, yang tak lain juga seorang petarung, sering membawanya latihan di gym MMA. Sehingga rasa ketertarikannya mulai muncul di dalam jiwa dan raganya.
Setelah melakoni gemblengan latihan keras dan konsisten, akhirnya Overeem kecil menjelma menjadi ABG berusia 19 tahun dan siap melakoni karir pertamanya sebagai petarung kickboxing bersama Paul Hordik pada 14 Maret 1999 di Venendaal, Belanda. Duel ini menjadi pengalaman pahit bagi Hordik. Pasalnya selesai bertanding dengan Overeem, ia tak sanggup lagi memunculkan batang hidungnya di dunia kickboxing. Dan otomatis Overeem berhasil mengemas kemenangan pada pertandingan pertamanya. Dalam skenario karir awal Overeem, semburat sinar kejayaan mulai terlihat. Overeem mampu memenangkan 2 perhelatan akbar sekaligus. Tak hanya menjajal kickboxing, pada tahun yang sama, Overeem juga meniti panggung untuk berduel di kancah MMA dengan melawan Ricardo Vietti, sang animal dari Belanda. Menghadapi lawan yang bertampang monster menyeramkan, tak kandas membuat mental Overeem ciut nyali. Dua laga pertamanya ini sanggup menjadikan dua lawannya sebagai bahan testimoni bagi Overeem, sang calon penguasa lantai pertarungan. Karir Overeem makin melejit dan mulai bisa tebar ancaman ke berbagai event pertarungan. Di antaranya menjadi juara Dream Heavyweight Champion, K1 World Grand Prix Champion. Raga Overeem benar-benar mampu menjadi petarung pertama yang bisa memegang gelar juara kickboxing, K1 dan MMA di waktu yang sama. Sebelum resmi memegang sabuk juara kelas berat perdananya, Overeem sempat tersandung kemunduran performa dan menuai 3 kekalahan berturut-turut. Berkaitan dengan keadaan pribadinya yang tak stabil, keadaan ini yang memicu Overeem untuk naik ke kelas berat. Karena di kelas berat ringan, Overeem frustasi untuk menambah dan mengurangi berat badannya. Memutuskan naik ke kelas berat membuat otot Overeem makin kekar sehingga memunculkan spekulasi dari berbagai arah. Overeem dituding menggunakan bahan terlarang untuk membesarkan ototnya. Namun tudingan itu seakan menjadi angin lalu dan kejuaraan MMA besarnya pun dihelat dalam duel Mega Akbar Strikeforce for Men Enter One Survivors pada 16 November 2017 di San Jose, California, United States melawan petarung Amerika Gwen Taylor untuk memperebutkan sabuk gelar juara kelas berat Strikeforce. Pertarungan diawali dengan hantaman lutut dan bantingan keras Overeem. Duel yang berjalan 2 ronde ini mayoritas diselimuti tekanan Overeem yang membuat Gwen Taylor tak lekas berkutik. Bak selalu dikurung, Gwen Taylor yang tak berdaya mencoba sedikit mengelak dari penjara Overeem. Namun semuanya sia-sia karena serangan Overeem selalu menghujaninya. Dan dengan keputusan TKO, Overeem memenangkan debut sabuk kelas berat The Inaugural Strikeforce. Selain menjuarai ajang Strikeforce, Overeem juga pernah memenangkan tongkat kejayaan dalam gelaran ajang Dream Heavyweight selama 3 kali berturut-turut. 3 korban Overeem di sini adalah Tae-Hyun Lee, Mark Hunt, dan Mikro Crocod. Menurut kalian, siapa petarung yang sama seperti Overeem yang bisa berlaga di 3 cabang olahraga sekaligus dan bisa merajainya? Tulis informasimu di kolom komentar.